Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz Said, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 2305080035. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang transistor BJT atau bipolar junction transistor. Transistor BJT sendiri merupakan salah satu jenis transistor yang terdiri dari dua jenis semikonduktor yang dihubungkan bersama. Transistor BJT memiliki tiga lapisan semikonduktor, yaitu ada emitter sebagai pengirim, base sebagai dasar, dan kolektor sebagai penerima. Dalam transistor BJT, arus yang mengalir antara dua lapisan semikonduktor dikendalikan oleh arus yang mengalir melalui lapisan ketiga atau arus base tadi ya. Selanjutnya ada tipe BJT. Tipe BJT NPN, lapisan basisnya terbuat dari tipe semikonduktor negatif, sedangkan lapisan emitter dan kolektornya terbuat dari tipe semikonduktor positif. Arusnya mengalir dari emitter ke kolektor melalui basis, sehingga polaritas arus pada lapisan emitternya negatif terhadap lapisan kolektor positif. Untuk transistor tipe PNP, lapisan basisnya terbuat dari tipe semikonduktor positif, sedangkan lapisan emitter dan kolektor terbuat dari semikonduktor negatif. Arusnya mengalir dari kolektor ke emitter melalui basis, sehingga polaritas arus pada lapisan emitter positif terhadap lapisan kolektor negatif. Dari kedua tipe transistor tersebut, arus yang mengalir melalui basis mengontrol arus yang mengalir antara emitter dan kolektor. Transistor NPN dan PNP sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penguat sinyal, saklar elektronik, dan banyak lagi, tergantung pada kebutuhan sirkuitnya. Selanjutnya ada prinsip kerja BJT. BJT dapat bekerja atau aktif apabila terdapat tegangan minimal sebesar 0,7 pada bahan silikon dan 0,2 pada bahan germanium, satuannya volt ya, pada base emitter atau kolektor base, tergantung dari tipe BJT tersendiri. Kemudian terdapat arus yang mengalir pada base dengan arah tergantung dari tipe BJT akan mempengaruhi besarnya arus yang mengalir pada terminal lainnya. Untuk BJT tipe NPN bekerja secara aktif ditandai dengan adanya arus listrik mengalir dari terminal kolektor menuju ke emitter. Untuk yang tipe PNP ditandai dengan adanya arus listrik yang mengalir dari emitter ke kolektor. Selanjutnya ini ada analogi tipe NPN yang dianalogikan sebagai keran air, yaitu arus mengalir dari kolektor ke emisor diatur melalui arus basis. Jadi arus basis ini yang mengatur besar kecilnya arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Kemudian ini juga ada gambar PNP dan NPN. Kalau yang PNP emitter base kolektor, NPN kolektor base emitter. Kemudian rumus yang digunakan pada pengukuran transistor ada rumus penguatan arus, rumus arus kolektor, rumus arus base, dan rumus arus emitter. Kalau mau mencari penguatan arus, rumusnya beta sama dengan IC per IB. Beta sendiri arus sumber ya, dengan besaran 100 sampai 300. IC atau arus kolektor, IB arus base, IE
arus emitter. Untuk mencari arus kolektor, IC sama dengan beta kali IB. Untuk rumus arus base, IB sama dengan IC per beta. Rumus arus emitter, IE sama dengan IC ditambah IB. IE adalah arus emitter, IC arus kolektor, dan IB current gain-nya. Berikut adalah contoh soal transistor BJT. Di sini sudah ada rangkaiannya. Soalnya tegangan pada resistor B dan arus IC jika beta sama dengan 200. Tegangan sumber B sama dengan 2 volt. Membias majukan dioda emitter melalui resistansi pembatas arus sama dengan 100 kilo ohm. Karena dioda emitter memiliki tegangan 0,7 volt, tegangan resistor B adalah, kita mencari tegangan resistor B dengan cara FBB dikurangi FBE sama dengan 2 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan 1,3 volt. Kemudian kita mencari IB atau arus B sama dengan FBB dikurangi FBE per RB sama dengan 1,3 volt per 100 kilo ohm sama dengan 13 mikroampere. Kemudian untuk mencari IC sama dengan beta DC dikali IB, 200 dikali 300 mikroampere sama dengan 2,6 miliampere. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.